Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Naufal Rehan Basaidar dengan NIM A15 2025 03204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim dengan tema bersama menjaga bumi untuk generasi masa depan. Topik ini sangat penting karena perubahan iklim bukan lagi sekedar isu di masa depan, tetapi sudah kita rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui presentasi hari ini, saya akan menjelaskan pengertian perubahan iklim, tujuan SDG 13, permasalahan, dampak, solusi, hingga tindakan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Sebelumnya, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tadi pendahuluan. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca di bumi. Sebenarnya, perubahan iklim dapat terjadi secara alami, tetapi saat ini penyebab utamanya adalah aktivitas manusia. Contohnya, seperti pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan dan industri, penebangan hutan secara besar-besaran, serta pencemaran lingkungan. Aktivitas tersebut menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang menahan panas di atmosfer sehingga suhu bumi terus meningkat. Akibatnya, cuaca menjadi tidak menentu dan berbagai bencana alam semakin sering terjadi. Karena itu, perubahan iklim menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Selanjutnya, slide ketiga, yaitu ada tujuan SDG 13. SDG 13 atau Climate Action merupakan salah satu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan utama SDG 13 adalah mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai tindakan yang nyata. Berbagai tujuan lainnya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya SDG 13 diharapkan setiap negara dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi. Slide keempat, yaitu ada permasalahan perubahan iklim. Nah, permasalahan perubahan iklim saat ini kita dapat melihat berbagai permasalahan akibat perubahan iklim. Yang pertama, suhu bumi terus meningkat sehingga cuaca menjadi semakin panas. Kedua, banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi akibat curah hujan yang tidak menentu. Ketiga, banyak daerah mengalami kekeringan berkepanjangan sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air yang bersih. Selain itu, kebakaran hutan juga semakin sering terjadi, terutama pada musim kemarau yang saat ini. Permasalahan yang lainnya adalah banyak sekali, yaitu ada polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan serta meningkatkan jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan dan sulit terurai. Jika masalah-masalah tersebut tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin besar bagi kehidupan di sekitar masyarakat manusia ini. Slide kelima, yaitu ada dampak perubahan iklim. Nah, perubahan iklim memberikan dampak di berbagai bidang, di bidang kesehatan, di bidang pangan. Selain itu, banyak dampak lainnya. Nah, saya akan menjelaskan dampak di bidang kesehatan. Kualitas udara yang buruk dan suhu yang tinggi dapat menyebabkan risiko berbagai penyakit. Di bidang pangan, yaitu ada perubahan cuaca menyebabkan hasil panen menurun sehingga dapat memengaruhi ketersediaan bahan makan. Nah, selain itu, banyak ekosistem mengalami kerusakan sehingga keseimbangan alam terganggu. Risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan badai juga semakin meningkat. Habitat berbagai
satwa ikut rusak sehingga beberapa spesies terancam punah. Nah, dari sisi ekonomi, kerusakan akibat bencana menyebabkan kerugian yang sangat besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah sekitar. Nah, yang keenam ini ada bagaimana sih solusi mengatasi perubahan iklim. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi perubahan iklim. Meskipun perubahan iklim merupakan masalah global, kita tetap dapat memberikan kontribusi melalui tindakan sederhana, misalnya dengan membawa tabel sendiri agar mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Kita juga dapat menghemat energi dengan mematikan lampu peralatan listrik ketika tidak digunakan. Selain itu, kita juga dapat menanam pohon di lingkungan sekitar, dapat membantu menyerap karbon dioksida sekaligus membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, tindakan sederhana tersebut akan memiliki dampak yang besar. Nah, aksi mahasiswa nyata. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Kita dapat mulai diri sendiri dengan melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Contohnya, membawa botol minum sendiri, mengurangi sampah plastik, mengikuti kegiatan penghijauan atau penanaman pohon. Nah, manfaatnya, apabila kita semua peduli terhadap lingkungan, maka akan banyak manfaat yang dirasakan. Lingkungan menjadi lebih bersih, udara lebih sehat untuk dihirup, dan juga bencana dapat berkurang. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menanam pohon. Jika kita mulai dari sekarang, maka kita telah ikut menjaga masa depan bumi, generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak Heri dan teman-teman semua presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.